Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Apik. Mlebu. Setelah masuk ke dalam, ono apa, Mbak? Saya mau ngasih hadiah jilbab. Saya lihat kamu belum pakai jilbab, pakai ya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Yo wis, ora apa-apa. Sampean mlebu neraka duluan ya. Yang penting tanggung jawab kita sudah selesai. Jangan diam. Ini banyak orang sekarang nggak peduli sama tetangga. Yang penting saya masuk surga, anak saya, suami saya, tetangga bukan urusan saya. Ini bukan orang beriman. Kuntum khaira ummah, dibacakannya ayat Al-Quran. Kamu ini umat yang paling baik. Kapan kamu menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Jangan baik sendiri aja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Masalah orang nggak sholat bukan urusan saya. Ini bukan orang Islam. Karena orang Islam nggak mau mlebu nang surga sendirian. Dia maunya masuk surga rame-rame berjamaah. Saya mau masuk surga dengan bapak ibu semua. Kenapa? Nggak ada lo nggak rame, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Pripun kabare HP? Biado walang ita sasudena. Horas. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa limau. Sudah lama saya ceramah, baru ini dihadiri harimau. Itu balon harimau. Begitulah ibu-ibu ini semangat membawa anaknya. Takut anaknya nangis, dibawakan ikan, Hello Kitty, pesawat, harimau, zebra, supaya anaknya menjadi anak soleh, bukan somat. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, guru-guru kita semua. Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, TNI Polri, Pemuda Pancasila, Persatuan Silat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang menyatukan kita pada pagi hari yang penuh barokah ini adalah la ilaha illallah Muhammadur. Itulah mengapa tadi di awal-awal saya pakai macam-macam bahasa. Saya tanya kaifa haluk, ada yang jawab. Saya tanya biado halak ita sasudena, ada yang jawab. Kenapa Ustadz pakai bahasa Batak? Tadi pas salaman ada yang bilang saya Panjaitan. Yang satu lagi saya tengok Nasution. Yang satu lagi saya lihat Siregar. Ini orang semuanya berekor. Yang ceramah Abdul Somad Batubara. Terus saya lihat, oh ini banyak kelihatannya orang Jawa. Maka saya tanya, pripun kabare ape? Sing melu acara iki kabeh mlebu nang surga. Ketahuan orang Jawa. Apapun suku kita, apapun bahasa yang kita pakai, kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini ikatan kita yang pertama. Kalau ada di sini yang tidak Islam, yang tidak Muslim, yang tidak bersyahadat, dia saudara kita juga. Yang mengikatnya adalah Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kurang apa lagi masyarakat kita ini cinta NKRI. Dari ujung pangkal kiri kanan ada bendera-bendera. Rupanya belum selesai 17 Agustusan. Jadi kalau ditanya, apakah kita ini bersaudara? Ya, yang mengikat kita apa? Dua ikatan. Ikatan yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikatan yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi antar masyarakat ini enggak kelahi, enggak musuhan. Karena kalau berkelahi musuhan, menang jadi arang, kalah jadi debu. Betul? Apanya yang betul? Menanam pokok kayu susah, sulit, payah, disiram, dirawat, dijaga. Tapi kalau kita kelahi, dibakar ini hutan, jadi arang. 5 menit jadi debu, dihembus, hilang, tak bermakna sama sekali. Siap jaga persatuan? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Siap jaga NKRI? Takbir! Kenapa Ustadz ini teriak-teriak? Saya biasa aja, mikrofonnya mantap. Yang sakit-sakit, yang pusing-pusing, yang pening-pening, yang sakit kepala, jangan khawatir. Posko kesehatan sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini krisis persaudaraan. Masjidnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Tuhannya satu. Cakar-cakaran dalam masjid hanya karena jilbabnya beda. Yang satu jilbab panjang, yang satu jilbab pendek kelahi. Kalau jilbab panjang sama jilbab pendek kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Mudah-mudahan yang jilbabnya pendek, karena belum ada duit beli kain panjang, buah sawitnya makin lebat. Kok Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Ini pohon sawit di belakang. Kelihatannya sudah tua ini sawit. Sudah hampir mau di replanting. Replanting tanam ulang, bukan teplanting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sekarang sedang berada di dalam dunia yang orangnya saling berperang. Datanglah namanya Arab Spring. Apa namanya? Angin kencang, Libya hancur, Suriah hancur, Irak hancur, Yaman hancur. Indonesia insya Allah sampai hari kiamat tetap dijaga Allah SWT. Amin. Datanglah Vladimir Putin menghantam Zelensky di Ukraina. Efeknya apa? Tepung gandum mahal. Karena kita beli tepung gandum impor dari Ukraina. Tapi ini macan wis loro. Tadi siji iki loro, 3 4 5 6 7 8 9 10. Siji meneh nang kene. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak ini kita didik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Bapak-bapak kiai, alim ulama, para alim, para ulama, para kiai pakai sarung. Ada bapak-bapak pakai jubah. Ustaz Abdul Somad pakai celana. Ya enggak apa-apa. Jangan kelahi hanya karena itu semua. Mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai jubah, yang penting menutup yang penting nutup aurat. Nggak ada kiai marah sama saya. Ustaz Somad orangnya nggak sopan. Sudah tahu mau ke pondok pesantren, mau madrasah Al-Ma'arif, kok nggak pakai sarung? Saya tadi sholat subuh di rumah sama santri Darul Ihsan Jambi pakai sarung. Ngajar santri-santri bahasa Arab pakai sarung. Tapi kalau tablik akbar saya pakai celana. Kenapa? Karena khawatir jamaahnya ramai militan. Kalau pakai sarung takut sarungnya tanggal. Maka pakai celana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita menjaga sopan santun, tata krama, budi bahasa, akhlakul karimah, berpegang pada syariat Islam, benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut para ulama, maka insya Allah kita masih berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Nih
laki-laki dengan perempuan dipisah. Di sana laki-laki semua, walaupun ada beberapa perempuan yang terjebak pada kelompok laki-laki. Yang ini perempuan semua, walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak di komunitas perempuan. Pas ditanya, kamu laki-laki apa perempuan? Kadang-kadang perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua adalah persaudaraan. Bersaudara di Jambi. Apa nama kampung kita? Hah? Mingkong Jaya. Bersaudara di Mingkong Jaya, bertetangga di surga. Allah yakin mentenan mlebu nang surga. Ada orang yang ngomong begitu. Waktu saya posting di Instagram, bertetangga di dunia, bersahabat di dunia, bertetangga di surga. Emang yakin masuk surga? Loh, Bapak Ibu ada yang nggak yakin masuk surga? Di sana tempat cuma dua, Pak. Surga atau yang nggak yakin masuk surga berarti mlebu nang ngerokok. Nggak ada di sana tempat transit yang lain, nggak ada. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Yang ngomong gitu bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang ngomong mungkin orang nggak percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Percaya nggak sama Nabi? Terserah. Yang nggak percaya masuk surga silakan masuk neraka. Tempat masih banyak kosong. Ini kita tanamkan ke dalam anak-anak kita. Itu saudaramu nak, tapi dia bukan orang Jawa mak. Itu saudaramu. Aku mau nikah sama dia. Aku nggak mau mantu sama orang Batak. Kenapa? Nanti kita rugi. Dari emas jadi tulang. Loh, itu kan cuman panggilan. Saya yang untung. Di rumah dipanggil tulang, di Jombang dipanggil Mas Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalah arti sebuah makna, apalah arti sebuah kata, apalah arti sebuah istilah. Yang penting maknanya bahwa kita bersaudara. Itu diambil dari kata se dan udara. Seudara, seudara jadi saudara. Sesiji, udara perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Jadi kalau mau pakai saudara-saudara seperut-seperut, artinya apa? Saya, bapak, ibu, adik, kakak, kita ini semuanya berasal dari satu perut. Perutnya siapa? Perutnya Hawa. Hawa itu siapa? Istrinya Adam. Nabi Adam punya istri namanya Hawa. Perutnya satu. Kita ini semua berasal dari perut Hawa. Yang nggak ngaku keturunan Adam berarti keturunan monyet. Ada orang nggak ngaku keturunan Nabi Adam. Ini semua bapak ibu ini adalah keturunan Nabi Adam. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, semuanya keturunan Nabi Adam. Oh, semua keturunan Nabi Adam kok warna kulitnya beda-beda Pak Ustadz. Ada yang hitam, ono sing ireng, ada yang putih, ada yang ganteng. Ya, namanya juga manusia, macam-macam bentuk wajahnya. Nabi Adam itu dari apa? Nabi Adam itu dari tanah. Kalau sifatnya dari tanah, tanah itu kan sifatnya rendah. Kenapa ada tetangga saya itu yang angkuh dan sombong? Dia jadi tanah juga, cuman dari tanah sengketa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jelas? Ini semua manusia berasal dari asal yang sama, dari tanah. Saya nggak dari tanah Pak Ustadz, saya dari bapak saya, dari emak saya, dari saripati tanah. Dia makan nasi, nasinya dari beras, berasnya dari padi, padinya ditanam di tanah, dari asal muasalnya ditanam di dalam tanah. Hebatnya tanah kampung halaman kita, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Apa saja ditanamkan hijau, rumputnya hijau, karpetnya pun ikut hijau.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya pun ikut hijau. Luar biasa. Kelasnya pun jadi hijau. Makanya tenda pun hijau. Enggak ada urusan sama politik apapun. Makanya mata kita supaya awet disuruh Imam Al-Ghazali banyak-banyak ngelihat warna hijau. Seragam anak sekolah pun hijau. Tapi kalau nyumbang pakai duit warna merah. Sing abang 100.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip pertama yang mau disampaikan Abdul Somad, bahwa kita bersaudara, bahwa kita dari asal yang sama, bahwa kita akan kembali ke tempat yang sama. Dari tanah berjalan di atas tanah, akan masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah, bukan cacing gila. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad katanya kita bersaudara, katanya kita asalnya sama, tapi buktinya di majelis ini kita nggak sama. Ustaz Somad di atas karpet, karpetnya di atas pentas, kami duduknya di bawah, nggak dapat tempat duduk. Boleh jadi yang duduk di atas tanah itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Banyak pula yang mendoakan. Boleh jadi yang jauh non di sana nggak dapat tenda, nggak dapat karpet, bawa tempat duduk sendiri, hatinya lebih ikhlas daripada Abdul Somad yang ada di atas ini. Betul? Begitu cara membahagiakan orang yang nggak dapat tenda. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu yang tulus ikhlas. Abdul Somad datang kemari karena dijemput pakai mobil. Abdul Somad iku wonge sugih ya, akeh duitnya ya, mobilnya mewah, pinjaman. Abdul Somad itu hebat ya, ceramah di atas pentas cuman 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Setelah selesai acara turun ke bawah. Andai selesai acara dia tetap di atas, panitia datang naik ke atas berbisik, Ustadz acaranya sudah selesai. Turun ke bawah. Tidak ada di dunia ini yang abadi. Semuanya akan berakhir. Semua pesta pasti akan selesai. Semua acara pasti akan berakhir. Yang abadi itu adalah hubungan kita. Hubungan kita akan sampai ke surga Jannatul Firdaus. Itu kan omongan Ustaz Abdul Somad saja, bukan kata saya. Ada seorang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad. Dia peluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku tidak yakin di akhirat nanti aku akan bisa berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di sini karena kasih sayang, karena cinta, karena rahmat, karena bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan persaudaraan ini tetap kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kok sampai hari kiamat? Ustaz Abdul Somad kan sebentar lagi meninggal. Kok sebutnya sampai hari kiamat? Andai saya mati, anak saya datang kemari dan dia cerita, dulu ayah saya pernah kemari. Siapa kamu? Nama saya Mizyan Hazik dengan Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Loh, anak Ustaz Somad. Betul. Bapak Ibu kira-kira tetap menyambut dia tidak? Oh, ini anak Ustaz Somad, kami tetap menyambung silaturahim. Itulah maknanya bersaudara sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah mati menghadap Allah, anak kita, cucu kita, cicit kita, dari mulai kakek kita, bapak kita, zaman kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, anak, cucu, cicit, cucut, sampai hari kiamat tetap menyambung tali silatu. Silatu menempelkan, silatu merapatkan, silatu merekatkan. Yang jauh didekatkan, yang udah dekat dirapatkan, yang rapat dilengketkan. Itu artinya silatu. Rahim, mohon maaf, beribu maaf. Rahim artinya kantong tempat janin dalam perut perempuan.
Itulah yang belum bisa dibuat dokter sampai sekarang. Merubah wajah laki-laki jadi perempuan bisa. Bahkan ada lomba kontesnya di luar negeri, namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Bencong. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita dari penyakit yang luar biasa ini, LGBT. Amin, 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 amin. Tapi yang dekat sound system kaget semua. Saya serba salah. Mau ngomong pelan-pelan, nanti yang ngantuk makin. Kau dengar tadi Ustaz Somad ceramah? Entah kadang-kadang kulihat dia 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang bentuknya macam batang sawit. Kalau sampai perempuan kena penyakit rahimnya diangkat, apa kata dokter? Ibu, ini ada bermasalah dengan rahimnya. Rahimnya mesti dioperasi, diangkat. Nggak bisa punya anak lagi. Si ibu menangis karena kemuliaan perempuan ada rahim. Betul? Si perempuan nangis karena nggak bisa punya anak. Suaminya senyum. Mudah-mudahan rahimnya sehat semuanya. Jangan makan pengawet, jangan makan penyedap rasa, jangan makan cepat saji supaya awet sehat, nggak kena penyakit CANCER. Bahasanya cancer. Orang kita susah bacanya. Iki bacanya apa ya? Cancer. Cancer. Orang barat nyebutnya cancer. Orang kita kanker, kantong kering. Bukan. Nauzubillah. Ketika seorang disatukan rahim, apa maknanya? Dulu berasal dari rahim yang sama, rahim Hawa. Dulu berasal dari rahim yang sama. Nenek punya anak, anak punya cucu, akhirnya rahimnya terpisah kemana-mana. Kebetulan rahimnya masuk ke rahim orang Jawa, ada yang masuk ke rahim orang Sunda, ada yang masuk ke rahim orang Batak, ada yang masuk ke rahim orang Bugis, ada yang masuk ke rahim orang Papua. Tapi kita semua adalah manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Apa yang disampaikan Abdul Somad dari awal tadi sampai sekarang, ada yang ingat? Jangankan bapak ibu, saya aja nggak ingat. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, Dia kirim satu makhluk yang bisa merekam. Inilah yang di depan ini, namanya Al-Kamera. Kamera ini merekam. 1 kamera, 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera, 6 kamera, 7 kamera, 8 kamera merekam. Salah satu kamera akan mengupload ke channel Ustadz Abdul Somad. Subscribe, like, share, and comment. Nah, manusia yang lupa tadi, kalau sudah kaya lupa dulunya miskin. Betul? Kalau sudah gagah perkasa punya kekuasaan, lupa dia dulu rakyat jelata. Padahal dulu pertama nikah nggak punya orang duit apa-apa. Tapi begitu sudah sugih, mobilnya mewah, rumahnya cantik, lupa. Maka kata pepatah, kacang lupa pada bungkusnya. Karena kacang sekarang nggak pakai kulit lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka manusia yang lupa tadi diingatkan, tapi masih ingat rumah. Ustadz Abdul Somad keluar hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, besok masih pulang ke Riau. Ada yang lebih parah, lupa nama, lupa anak, lupa bojo, lupa istri. Itu bukan manusia, itu jenengnya apa? Amnesia. Sudah nggak ingat apa-apa. Manusia yang lupa ini diingatkan. Ingat, mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Apa jenenge? Tausiah. Maka hari ini diingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang ceramah? Abdul Somad. Dia dalam rangka apa? Dia datang dalam rangka ingat, mengingatkan. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kawan dan teman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Tengok.
Spiderman, Superman, Suparman, Suparmin. Mohon maaf Pak kalau namanya disebut, jangan saya disomasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi? Ada 5 yang dia sampaikan. Yang pertama, bahwa kita bersaudara. Yang kedua, kalau sudah bersaudara maka saling mengingatkan. Ini yang kedua. Kalau ada tetangga kita nggak sholat, yang salah kita apa dia? Ada yang jawab nggak bunyi. Kalau tetangga kita nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, rambutnya masih terbuka, yang salah kita apa dia? Yang salah kita, karena nggak ngingatkan dia. Ibu, oh ibu, nanti kalau tetangganya nggak pakai jilbab, kasih hadiah jilbab ya. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Apik. Mlebu. Setelah masuk ke dalam, ono apa mbak? Saya mau ngasih hadiah jilbab. Saya lihat kamu belum pakai jilbab, pakai ya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Yo wes, ora apa-apa. Sampean mlebu neraka duluan ya. Yang penting tanggung jawab kita sudah selesai. Jangan diam. Ini banyak orang sekarang nggak peduli sama tetangga. Yang penting saya masuk surga, anak saya, suami saya, tetangga bukan urusan saya. Ini bukan orang beriman. Karena Nabi mengatakan, apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Kuntum khaira ummah. Dibacakannya ayat Al-Quran. Kamu ini umat yang paling baik. Kapan kamu menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf. Ngajak orang buat baik. Jangan baik sendiri aja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa. Masalah orang nggak sholat bukan urusan saya. Ini bukan orang Islam. Karena orang Islam nggak mau mlebu nang surga sendirian. Dia maunya masuk surga rame-rame berjamaah. Saya mau masuk surga dengan bapak ibu semua. Kenapa? Nggak ada lo nggak rame guys. Makanya sholat nggak boleh sendirian. Hayya 'alas shalah. Kayak azan maghrib ya, kata yang sedang puasa sunat. Memang kalau sedang puasa itu semua azan kayak maghrib. Azan zuhur kayak maghrib, azan maghrib kayak maghrib. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau sudah bersaudara maka saling mengingatkan, ngajak sholat. Alhamdulillah. Saya heran juga tadi, kenapa ini pengajian yang nggak di masjid? Masjidnya ada. Ini masjid kan? Musola. Musola ada. Kenapa pengajiannya di tanah lapang? Setelah saya lihat jamaahnya, wakeh tenang. Kalau sampai sebanyak ini masuk ke musola, masalahnya meledung. Nggak muat. Jadi Ustaz Abdul Somad nggak usah ceritalah masalah sholat berjamaah di masjid di kampung kami. Beginilah kami sehari-harinya Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau bahasa kampung kami, amazing banget. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah ini berat Pak Ustaz. Yang namanya istiqomah itu memang berat. Kalau ringan itu istirahat. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah itu namanya laki-laki solehah. Mudah-mudahan suami ibu yang belum ke masjid segera ke masjid. Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya sekarang udah sholat. Dulu memang belum sholat. Sejak dengar ceramah Ustadz Somad dia sholat. Sholat apa? Sholat Jumat. Nah ibu jangan marah-marah. Yang namanya nggak boleh marah-marah. Jangan marah-marah, nanti cepat tua. Yang penting nyanyi aja. Suami saya nggak sholat Pak Ustadz. Besok pagi sambil masak sarapan, nanti malam sambil buat kopi, baca bismillah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya?
nanya, walaupun hidup 1000 tahun, kau mati kawin lagi aku dengan brownies. Insya Allah suaminya ngamuk. Semua kita ini akan mati. Dan kalau mati nanti yang pertama ditanya adalah sholat, bukan somat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung, ditanya, disoal pada hari kiamat adalah sholat. Makanya cari menantu-menantu yang ini kalau udah datang anak muda lajang bawa mobil mewah mau minang anak gadisnya, oh iki mantune mas, wis delok nampak tadi malam, aku delok yo iki istikharah cinta tadi malam, langsung dinikahkan, ojo kesusu. Ternyata setelah seminggu kawin nikah, pulang anak gadisnya nangis, oh mbak, anak apa mobil rental. Jangan kau lihat hartanya akan binasa. Jangan kau lihat kebun sawitnya 25 tahun akan mati. Tapi pandanglah pada sholatnya. Kalau dia sholat rezekinya akan datang. Betul? Nih Ustaz Abdul Somad, tolong doakan suami saya. Kenapa Pak? Sakit? Enggak. Kenapa Bu? Kenapa? Suami saya enggak sholat Pak Ustaz. Kenapa bisa nikah dengan orang enggak sholat? Karena dulu saya juga enggak sholat. Terus sekarang saya akhirnya sadar Pak Ustaz, rupanya dunia ini akan berakhir. Akhirnya saya pun taubat karena pengajian Ustaz Somad. Tapi saya tetap risau suami saya nggak sholat. Kenapa nikah dengan dia dulu? Karena mobilnya mewah, duitnya banyak, sawitnya Pak Ustaz sejauh mata memandang. Mobilnya Pak Ustaz bagus, mahal sekali, sugih kabeh pokoknya Pak Ustaz. Terus gimana rasanya nikah dengan orang kaya nggak sholat? Malu saya ceritakannya Pak Ustaz. Sama saya nggak apa-apa. Rasanya seperti tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Ingatkan suaminya supaya sholat. Tapi saya nggak bisa ngomong Pak Ustaz. Ibu bapak kan punya alim, punya kiai, punya ulama. Undang pengajian ke rumah. Pak Kiai tolong datang ke rumah. Pak Kiai tolong datang ke rumah ya. Ya. Judul pengajiannya Pak Kiai cuma satu, apa? Sholat. Oh iya, Pak Kiai ngomong, man taroka sholata muta'ammidan, sapa sing ora sholat falyatabawa maq'adahu minan nar faqad kafara jihara, maka masuk neraka karena dia berarti kafir, ingkar kepada Allah. Suaminya pun diam membatin. Kok Kiai tahu ya? Setelah pulang dia nanya sama bojone, kok Kiai weruh? Kiai itu ada firasatnya mas. Kok kayaknya Kiai nggak dapat firasat tapi dapat bisikan? Mungkin dapat bocoran soal mas. Mudah-mudahan yang belum terbuka pintu hatinya sholat, setelah pengajian ini terbuka pintu hatinya. Yang belum terbuka pintu hatinya sholat, sudah kita doakan dibukakan pintu liang lahat. Oh jangan, nanti kalau dia mati siapa yang akan menggantikannya jadi posisinya mendampingi ibu? Betul? Doakan saja. Doa ibu luar biasa. Ibu bangun di tengah malam berdoa meneteskan air mata. Ya Allah, suamiku belum juga sholat. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Kalau belum buka pintu hati, bukakan pintu liang lahat. Langsung dia bangun. Apa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu orangnya lembut, Nabi itu orangnya baik, nggak pernah marah-marah, nggak pernah ngamuk-ngamuk. Tapi kalau sudah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia pandang ke belakang, dia tanya, asyahidun fulan, fulan nandi, fulan nandi, si anu di mana, si anu di mana, si anu kemana, kenapa nggak datang sholat berjamaah? Layan tahiyanna, jangan sampai nggak datang sholat berjamaah. Kalau tetap nggak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan hancurkan rumah mereka. Tapi Nabi nggak pernah hancurkan rumah orang. Nabi hanya mengancam bagi orang yang tidak sholat berjamaah.
Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sejak Ustadz kemarin datang ke kampung kami sudah sholat. Bukan hanya sekedar sholat subuh, sholat duha, sholat tahajud, sholat malam, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Cuma ada satu yang mengganjal di hati saya Pak Ustadz. Apa itu Bu? Dia kalau sholat duha itu saya lihat pakai kunut Pak Ustadz. Itu bukan sholat duha Bu, itu subuh kesiangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anak-anak ini nggak bisa main paksa. Sholat, sholat, sholat. Dia akan nanya, Bapak kok nggak sholat? Bapak sudah dewasa. Oh, nggak bisa. Memandikan anak-anak ini seperti memandikan kuda, bukan seperti memandikan monyet. Kalau kita punya monyet ngambil kelapa, kita ikat pakai tali, kita campakkan ke sungai, kita tonton dari atas. Bukan begitu. Anak-anak ini dididik seperti memandikan kuda. Ikut sama-sama masuk ke dalam kolam, sama-sama mandi. Anak juga demikian. Ibu ajak anaknya sholat, bapak ajak anaknya sholat, sama-sama pergi ke masjid, surau, langgar, musola. Pak Ustadz, kalau masuk ke langgar, yang namanya masjid itu cuman loro. Siji masjid jami, jami ono jumate. Yang satu lagi masjid ora pakai jami, nggak ada jamiknya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi nggak ada Jumu'ah, nggak ada Jumatnya. Ini ada Jumatnya nggak? Nggak ada. Maka ini masjid, tapi bukan jami. Sampai ke tempat kita jadi 7: masjid, surau, langgar, musola, masjid besar, masjid raya, masjid agung. Semuanya itu adalah masjid. Surau Pak Ustadz? Surau. Umumnya di Minangkabau, di Sumatera, di Melayu surau. Langgar Pak Ustadz? Di Jawa biasanya langgar. Orang Jawa di langgar nggak mati. Tapi tetap kalau masuk sholat sunat tahiyatal masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatal langgar. Tuh saudara kita yang berada di musola sana, mereka tetap dapat pahala iktikaf. Maka ibu-ibu yang mau iktikaf sore-sore, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau sore-sore di kampung kita masih ada yasinan di musola? Masih? Alhamdulillah. Jangan sekedar yasin. Habis yasin ingat mengingatkan buat pengajian. Pengajian akidah, pengajian fikih, pengajian akhlak. Grup nasyid masih ada? Alhamdulillah, nasyidnya, lagunya yang mengingatkan pada mati, mengingatkan pada Allah. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Yang mengingatkan pada Nabi, bersolawat sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika. Habibi salam salawatullah. Saya yakin anak-anak ini soleh-soleh karena ibunya waktu hamil itu banyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Coba kalau anaknya nggak dibacakan solawat, pas lagi masak sarapan pagi, sedang hamil tua, wetenge wis apa itu? Udah hampir meledak. Lagunya bukan selawat. Langsung anaknya melebu. Tapi karena anak-anaknya disolawatkan. Dari tadi saya tausiah, nggak ada tuh anak lari-lari, lompat-lompat, nggak ada. Berapa banyak saya pengajian, Ustaz Somad tolong doakan anak saya ini Pak Ustaz. Saya malu kalau ada pengajian lompat sana lompat sini, lari manjat sana, tarik jilbab ibunya, jilbab tetangga pun ditarik juga. Ini pasti waktu ibu hamil dulu nggak solawat, terus nyanyinya kucing garong keong racun.
Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini saya sedang hamil, mohon maaf Pak Kiai. Ya, bagusnya kalau sedang hamil nih saya baca apa? Sholawat. Kalau baca Quran bagusnya surat apa Pak Kiai? Kata Kiai bagusnya baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya berakhlak seperti Nabi Yusuf. Si ibu salah ngerti, salah paham. Disangkanya suruh baca surat Yusuf, anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Begitu lahir, anaknya hitam. Komplain sama Kiai. Apa Kiai? Wis baca surat Yusuf kok anaknya ngene? Kata Kiai, bojone ndi? Suaminya mana? Suami? Ya podo. Yang salah bukan suratnya. Kan aneh kalau suaminya gini warna kulit. Masalah anak putih hitam nggak terlalu penting. Yang penting anaknya soleh, bukan somat. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Yang pertama kita bersaudara. Yang kedua, kalau sudah bersaudara saling mengingatkan. Siap mengingatkan saudaranya supaya pakai jilbab. Siap mengingatkan saudaranya supaya sholat ke masjid. Siap mengingatkan istrinya supaya jangan sampai pakai make up 2 inci, wajah putih tangan hitam. Biarlah wajahmu putih glowing karena bekas air wudhu. Mbak pakai bedak apa sih? Minumnya jus bengkoang 3 liter ya? Ini bukan karena jus bengkoang, ini karena wudhu. Oh, jadi kau anggap kami tayamum semua? Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak kalau ke atas ini melihat warnanya cuman hitam putih. Tapi kalau saya melihat ke bawah, ada warna-warni merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, dan biru. Seperti pelangi yang sedang turun. Masya Allah, so sweet. Pertama, bahwa kita bersaudara. Yang kedua, kalau sudah bersaudara saling mengingatkan, saling menasehati. Yang ketiga, kalau bersaudara saling menolong. Dulu kalau ada orang meninggal, itu tetangga bawa beras, bawa air, bawa nasi. Makanya ada tahlilan, makan. Yang dimakan itu bukan nasi dari orang yang meninggal. Karena kata Nabi, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena Ja'far meninggal, keluarganya sedih. Di kampung kita masih ada tradisi memasakkan untuk orang meninggal. Mesti diteruskan. Kalau ada yang meninggal, bawakan beras, bawakan nasi, bawakan semuanya. Karena dia sudah nggak kuat lagi untuk masak. Saya nih Pak Ustadz, sejak suami saya meninggal nggak kuat lagi Pak Ustadz. Rasanya mau dunia ini mau kiamat aja Pak Ustadz. Ibu kenapa nangis? Warisannya setiti Pak Ustadz. Cuman 1 kapling Pak Ustadz. Itu pun sawitnya udah motrek. Ditambah lagi harga pupuk naik. Stop, ini nanya apa curhat? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, kepada tetanggamu seperti sayang pada diri sendiri. Kalau dicubit pipi sakit apa enggak? Sakit. Kalau dipukul tangan sakit apa enggak? Begitu jugalah kalau tetangga kita dipukul. Orang kalau sudah ngomongnya kasar, nyelekit, menyinggung perasaan, seperti pisau, lebih tajam dari pisau. Seperti sembilu bambu, lebih tajam dari sembilu. Seperti apa? Seperti mesin potong kelapa. Kartu merah sudah datang. Ceramah hanya boleh 10 menit lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa tadi yang disampaikan Ustaz Abdul Somad? Siji, loro, telu. Siji, bahwa kita bersaudara. Loro, bahwa kita saling mengingatkan, saling menasehati. Telu, saling tolong menolong. Kalau ada tetangganya yang susah kelaparan, siap ditolong. La yabitu sab'anan, nggak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang.
wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan. Kenapa papa beli baju 2? Anak kita kan 1. Kenapa beli bajunya 2? Memang anak kita siji, tapi di sebelah ada anak tetangga yang yatim, Bo. Maka saya belikan 2. Yang beli bajunya bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti bapak yang ngantar rupanya emaknya cantik. Perang dunia kedua. Gara-gara somat ini, saya juga yang kena. Padahal bapak yang gatal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saling tolong menolong. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong kita. Makanal abdu fi auni akhih. Selama orang itu mau menolong saudaranya, sawit akan tetap berbuah, tanah ini akan tetap subur selama kita masih mau tolong menolong. Siap nolong tetangga, siap nolong teman. Ditangkap sama Pak Polisi, digari, dibawa ke penjara, dibawa ke pengadilan, ditanya sama hakim, kenapa kamu ikut merampok? Saya sebetulnya nggak mau ikut Pak Hakim. Terus kenapa sampai ditangkap? Ini dalam rangka tolong menolong. Itu bukan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Takwa. Takwa itu artinya takut pada Allah, bukan takwa takut istri tua. Jelas? Begitu saya bilang gitu, ibu langsung bawaannya marah. Ustadz, di sekolah saya sering dibully. Yang dibully siapa? Mereka sering membuli secara fisik. Bagaimana hukum membuli seperti itu, Pak Ustadz? Ibu, Pak, masih dengar? Anak-anaknya pulang sekolah tolong ditanya, jangan diam saja. Anak saya tanya, Hazik, iya babah, di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada mereka yang ngejek-ngejek? Enggak ada. Baik semua? Baik. Ponakan saya, anak adik saya, namanya Habibi. Habibi di mana? Di pesantrennya enak? Enak. Di kelas berapa orang? 20 sekian. Laki-laki perempuan? Laki-laki semua. Ada yang ngejek-ngejek? Enggak. Kakaknya namanya Nisa. Gimana kawannya di pesantren? Baik. Jangan diam. Mana tahu anak kita di sekolah diejek. Dia enggak melawan, batinnya tersiksa. Saya baca berita anak-anak diejek sampai stres, terganggu psikologisnya. Maka mesti ada komunikasi antara anak dengan bapak. Siap bapak ibu nanya anak-anaknya? Ini banyak orang tua sekarang kalau nanya anaknya bukan begitu. Telingamu yang mana dijewer ibu sekolah, biar saya laporkan ke Komnas HAM. Guru adalah teman kita. Sebenarnya kita yang wajib mendidik anak, tapi karena kita nggak mampu, kita serahkan ke sekolah. Tapi sekolah ini terlalu banyak muridnya, sehingga nggak terkontrol semuanya. Maka kita mesti membantu sekolah. Anak-anak yang membuli, mengejek, kamu gendut, kamu hitam, kamu pesek, kamu pendek, kok hidup? Kamu anak angkat, kamu anak buangan, kamu anak dalam kotak kardus. Maka ini mesti kita berikan pengarahan. Mungkin dia terlalu banyak nonton sinetron Korea atau nonton film hantu sehingga dia berubah jadi hantu. Nah, ini anak-anak ini tidak bisa dihukum karena mereka ini masih belum mukallaf, belum balik berakal. Mereka ini dididik masuk dalam 3 kategori: bersaudara, saling menasehati, saling menolong. Jangan diejek, diajarkan. Itu saudaramu nak. Ibu juga di rumah anak-anaknya tidak selamanya jadi korban. Saya pernah pergi kondangan dengan ibu saya. Kebetulan di tempat itu, mohon maaf, beribu maaf, ada yang cacat. Jadi mata saya ngeliat terus. Kita masih kecil. Kata mak saya, itu tamu Allah. Nanti dia lebih dulu masuk surga dari kita. Jangan dilihat, nanti hatinya kecil.
Sampai sekarang kalau melihat orang yang kurang sempurna, saya lihat sekali langsung saya palingkan. Teringat pesan almarhumah, ibu adalah guru pertama. Sebelum saya TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum S cendol, S teler, S bandol, maka guru pertama adalah ibu. Tapi kalau ibunya suka ngejek, insya Allah guru kencing berlari, muridnya kencing maraton. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami bertanya, mohon pencerahannya. Sudah cerah. Apa hukumnya pinjam uang di bank? Kalau bank konvensional haram, kalau bank syariah halal. Dan juga para karyawan pegawainya, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba mewakilkan transaksi riba, wa katibahu, orang yang mencatat transaksi riba, wa syahidaihi, orang yang jadi saksi ikut transaksi riba, kulluhum sawa, semua mereka podo kabeh, sama. Nauzubillah. Tapi saya udah kerja di sana Pak Ustadz. Kalau ada kerja tempat lain keluar. Tapi saya nggak bisa Pak Ustadz keluar. Istri saya hamil tua, rumah saya masih ngontrak, cicilan motor belum lunas. Stop, aku nggak bisa mendengar, sedih kali penderitaanmu. Kerjalah di situ sementara sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti dapat kerja yang lebih layak. Karena kalau kita disuruh pilih dua, antara riba dengan mati, bolehkah pilih mati? Nggak boleh. Maka darurat tubihul mahzurat. Dalam darurat nggak apa-apa, tapi daruratnya jangan sampai 10 tahun. Ini saya sebetulnya udah lama mau keluar dari riba nih Pak Ustadz, tapi itulah saya darurat nih. Udah berapa lama? Ya hampir 20 tahun lah Pak Ustadz. Itu bukan darurat. Apa hukumnya kredit rumah, mobil, dan sepeda motor? Beli barang, kalau tidak sanggup cash, maka dicicil. Saya mau beli barang dengan Pak Kiai. Pak Kiai, saya beli kebun sawitnya 2 hektar berapa? 300 juta. Karena sama Ustadz Somad dah lama kenal, ya 299,9 lah. Tapi saya nggak punya duit cash Pak Kiai. Oke, dicicil aja selama 2 tahun. Hukumnya boleh mencicil, harganya nambah. Mana dalilnya? Di zaman Nabi ada budak hamba sahaya namanya Barirah, dicicil selama 9 tahun. Jadi zaman Nabi pun mereka dulu pakai kredit juga. Tapi jangan sampai ada penyedia keuangan. Saya langsung dengan Pak Kiai, saya beli cicil. Yang nggak boleh itu adalah kalau ada orang yang minjamin uang, maka akadnya uang dengan uang. Kalau uang dengan barang boleh, uang dengan kebun sawit boleh, uang dengan mobil boleh, uang dengan motor boleh, uang dengan rumah boleh. Yang nggak boleh itu uang dengan uang. Pinjam 100 juta, bayar 110. Pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Pinjam 100.000, bayar 112.000. Itu namanya riba. Orang yang makan riba ancamannya 5. Siji loro telu papat 5. Sing siji, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, nanti bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan. Bahasa Jawanya kesambet. Maka jangan heran nanti di akhirat nampak orang sampean sing mangan riba, sampean podo. Yang kedua, makan riba. Sepiring nasi dari uang riba berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung, darahnya nyembur sampai ke otak. Otak anak kotor gara-gara makan riba. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ubun-ubun, pembohong, penipu, pendosa, penjahat. Kenapa ubun-ubun yang jahat? Karena dari darah riba dari jantung naik ke otak. Akhirnya otak anak nakal gara-gara makan riba. Yang ketiga, sepiring lontong sayur, nasi uduk Pak Ustadz, sepiring nasi uduk
berubah menjadi setetes darah. Darah berubah jadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Daging di badan kalau dia dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka, diobok-obok dalam api neraka gara-gara makan riba. Yang keempat, berdoa Rabbi habli minas sholihin, doanya tak dikabulkan karena lidahnya makan riba, mat'amuhu haram, makanannya haram. Yang keempat, susah untuk beribadah, bangun malam berat, mau ke masjid susah, payah gara-gara riba. Memangnya Ustadz Somad gak pernah ngutang? Prinsip saya, lebih baik hidup susah daripada ngutang riba. Kalau ngutang nggak pakai bunga, nggak apa-apa. Ngutang ke bank syariah, mudharabah, murabahah, bagi hasil nggak apa-apa. Tapi ke konvensional nggak ada tawar-menawar. Makanya saya sering diundang ceramah ke bank konvensional, sekali habis itu nggak diundang lagi. Wal awwalu wal akhiru. Karena ceramahnya nggak bisa ditawar-tawar. Lebih baik takut sama Allah daripada takut sama manusia. Jangan bertutup-tutup, berlindung-lindung. Nanti jamaahnya tersinggung, sakit hati, gak usah disampaikan. Saya nggak pandai begitu. Saya sampaikan saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sawitnya subur, hasilnya berlipat ganda, bisa bangun pesantren, sekolah Al-Ma'arif tetap jaya dan hebat sampai hari kiamat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, mujahid fisabilillah, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin solihah. Al-Fatihah.